Imam Nawawi mengatakan makruh saja. Sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang udah melekat. Nah, makruh. Penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh. Ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau Anda seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya. Kau harus cium tangan saya. Nah, ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dengan saya. Jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Buya Yahya ya teman-teman, yang dimana beliau ini sebenarnya beliau ingin memberikan edukasi kepada pesantren-pesantren yang mengajarkan tentang ya ajaran-ajaran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Namun beliau juga ada keraguan sepertinya untuk memberikan ungkapan yang secara tegas menyinggung mereka. Dengan berbagai macam pernyataan yang kita bisa saksikan sendiri bahwa Buya Yahya di dalam pembahasan video-videonya condong seperti sedikit berbeda dengan pernyataan atau fatwanya yang dulu. Yang dimana dulu Buya Yahya memberikan pernyataan, buat apa yang ngesot-ngesot kepada kiai, kepada gus, ulama, guru. Bukankah itu membuat diri repot, memperruwet keadaan gitu, memperkuat cara kita untuk mengabdi kepada guru. Bukankah itu membuat menjadi lebih lama kita untuk memberikan pelayanan? Dan satu hal lagi yang sangat menarik dari pembahasan Buya Yahya, bahwa menyebut teman-teman yang mengajarkan orang, yang menerapkan ajaran seperti itu sebenarnya adalah kegiatan yang dulunya ada di kerajaan-kerajaan. Dan setelah pernyataan kerajaan, apa yang dinyatakan oleh Buya Yahya, ini pesantren juga kerajaan. Namun tidak semestinya juga untuk melakukan kegiatan yang sama seperti kerajaan-kerajaan itu. Sampai jalan Apa ini? Hidup bagaimana nih? Mohon kepada semuanya di dalam menghadirkan kebiasaan di rumah itu hendaknya dicocokkan dengan kebiasaan diajarkan Nabi. Bukan kita mewarisi dari misalnya kerajaan yang kita saksikan seperti itu. Itu kan kisah kerajaan. Dan pondok bukan sebuah kerajaan. Berjalan dengan lutut, kenapa harus seperti itu? Capek dia. Malah nanti tidak aman. Bisa, apalagi seorang perempuan. Semestinya kalau perempuan melayani kita, segera selesaikan dan pergi. Jangan terlalu berlama-lama di depan kita. Gara-gara merangkak. Nah ini adalah kritik saja kepada diri kita sendiri. Kalau memang di rumah kita seperti itu, santri-santri yang melayani hendaknya sudah mulai dirubah perlahan demi perlahan, demi kebaikan bersama. Kasihan dia, melayani pengen cepat tapi jalannya pun harus pakai lutut. Lutut bukan untuk berjalan. Ya, lutut bukan untuk berjalan. Berjalan dengan kaki yang wajar dan biasa. Baik, itulah hukumnya adalah masuk wilayah makruh. Begitu katanya. Namun apa daya teman-teman, yang melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu banyak. Dan bukan cuma 1-2 pondok pesantren, tapi banyak. Mungkin ditegur. Saya mencari-cari video Buya yang dulu itu tidak ketemu teman-teman. Tidak tahu, mungkin lupa judul saya ya. Cuman ditulis, diketik dengan sesuai isi video, tidak ada. Nggak tahu kemana videonya, di private atau di hapus, saya tidak paham. Namun setelah saya angkat beberapa video, akhirnya Buya Yahya memberikan pernyataan itu lagi. Saking tidak beraninya santri-santri itu untuk menghadap lebih tinggi atau sejajar dengan kiai ulama, akhirnya dia memilih untuk ngesot-ngesot. Katanya begitu. Namun apa yang kita saksikan teman-teman? Anda yang suka mengkritik gaya-gaya di pesantren misalnya, tunjukkan apa? Saya petentang-petenteng, tolak pinggang. Siapa juga yang bilang seperti itu Buya? Menghormati guru tuh perlu. Menghargai ilmu yang guru ajarkan tuh wajib. Meneruskan ajaran Islam tuh wajib. Tapi sesuai rambu-rambu. Apakah yang diajarkannya sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah yang diajarkannya ada dalam Al-Quran al Hadis? Apakah yang diajarkannya sudah tidak menyalahi ajaran Rasulullah SAW? Ya. Jalan-jalan merangkak, jalan ruku, jalan sujud, jalan ngesot, jalan ini, jalan itu. Yang dimana semuanya, bahkan ngasih makanan dilempar-lempar.
Tadi itu saya kedua kali san. Baru rotan najong. Ta, hola, tewak. Tuh, acim ke viral yo. Ini kan ajaran yang sungguh-sungguh konyol. Yang dimana kalau kita menimbang dari pernyataan Ali bin Abi Thalib katanya, siapapun yang mengajarkanku ilmu, maka aku ibarat budak baginya. Ali bin Abi Thalib, berapa luas ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah pernah Ali bin Abi Thalib menjadi budak Nabi? Apakah pernah Ali bin Abi Thalib merangkak-rangkak ke hadapan Nabi? Sujud-sujud ke hadapan Nabi? Cium bolak-balik tangan Nabi? Kalau mau menuju Nabi, jalan rangkak, jalan ngesot. Mau pergi dari hadapan Nabi, jalan ruku mundur, jalan sujud mundur. Kan kita perlu menimbang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma mengutip pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan prakteknya Ali bin Abi Thalib tidak pernah jalan ruku-ruku, jalan sujud, jalan ngesot, jalan cekomang kepada gurunya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa yang dicontoh jalan ruku? Kan mengaku si paling ahlus sunnah wal jamaah. Kami ahlus sunnah, ahli sunnah. Artinya apa? Yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan kepada kita, yang mereka terapkan di dalam pondok pesantren mereka, semuanya sunnah Nabi. Nabi siapa yang mengajarkan ruku-ruku, sujud-sujud, ngesot-ngesot kepada gurunya? Tapi ya mau bagaimana lagi, ini sudah menjadi faham, ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit bagi mereka. Meskipun mereka mengaku ini bukan ajaran kami, bukan kiai yang minta, bukan kami yang menginginkan hal seperti itu, tapi memang santrinya yang ingin mengabdi dengan cara seperti itu. Jadi apa? Ya sudah, dibiarkan saja begitu para santri-santri itu. Dan ini yang membuat saya semakin miris, teman-teman. Yang dimana seharusnya teman-teman dari Buya Yahya seperti Ustadz Abdul Somad, terus Ustadz Adi Hidayat, Kiai Idrus Ramli, ada yang memberikan bantahan serupa, tak ada yang memberikan pembelaan pun. Mereka diam saja dengan fenomena yang tengah viral seperti sekarang. Ya jelas, ada video dari Kiai Idrus Ramli yang seperti ini. Saya nonton video itu, teman-teman, ngakak. Yang dimana ternyata memang ya gimana mau membantah ajaran-ajaran ngalah berkah kepada kiai. Wong dirinya sendiri ya seperti itu mengajarkan, mengamalkan, memberikan pendidikan. Bahkan jadi mau bagaimana lagi ya teman-teman. Memang hal seperti ini sudah menjadi ya kebiasaan di pondok pesantren NU, sudah menjadi tradisi di antara mereka. Dan kita sebagai umat muslim yang sejatinya ingin memberikan edukasi malah salah. Terus bagaimana cara kita biar bisa benar? Ya satu-satunya cara adalah ikut mereka. Ikut melakukan, teman-teman. Ya mau bagaimanapun inilah negara kita sekarang. Orang yang mendominasi, orang yang menganggap diri mereka mayoritas, orang yang menganggap kelompoknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sudah tidak bisa atau tidak mungkin bisa kita luruskan. Karena apa? Mereka sama-sama ngebet untuk mempertahankan pendapat mereka. Jalan-jalan ngesot, cium-cium kaki. Dibandingkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat yang gulu juga pada Rasul, mencium kaki Rasul. Itu contoh bahwa pada zaman Nabi SAW memang ada orang seperti itu dan dilarang. Jangan. Bahkan yang mau sujud kepada Rasulullah SAW ada. Rasulullah SAW peringatkan kepada mereka. Jangan. Seandainya aku ingin membolehkan manusia sujud kepada sama manusia, maka akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Ini seandainya, kata Rasul, karena melihat tingkah sahabat yang sedemikian rupa berlebihan mengagungkan Rasul SAW. Untuk apa? Menjadi tarbiyah buat kita. Tapi itu tidak dijadikan tarbiyah, teman-teman, sama mereka. Malah dijadikan apa? Dalil pembenaran. Ngeri. Ya beginilah kondisi negara kita. Yang dimana kita harus sabar di dalam menasehati, mengingatkan mereka. Mereka bukan orang yang tidak tulus. Mereka tulus beragama. Cuman dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memuja-muja mereka.
untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Bukan ajaran kiai loh, jalan-jalan rangka, ngesot-ngesot, jalan-jalan tengkurap, jalan-jalan ruku, jalan-jalan bungkuk. Bukan ajaran kiai, tapi itu keinginan santri. Jadi kita mau menyebut itu apa? Bukan ajaran turun-temurun. Jelas itu turun-temurun, teman-teman. Yang memang sudah berlangsung ratusan tahun mungkin. Yang dimana kita bisa menyaksikan bersama ajaran seperti ini kental dengan habaib. Lagi-lagi balik kepada habaib. Aduh. Dan Buya Yahya banyak di situ blundernya. Namun beberapa pendapat dari Buya Yahya saya setuju. Yang dimana beliau ini ingin mengajak mereka untuk mengoreksi mereka, untuk membenahi mereka dengan cara yang cuman kalau bagi saya pribadi, Buya Yahya hanya ingin mencari ya titik aman lah. Titik aman saja. Karena rata-rata pondok-pondok pesantren yang lain, tokoh-tokoh yang lain membela hal itu ajaran pesantren. Jadi bagaimana ajaran pesantren mau dibantah oleh orang yang punya pesantren? Ngaji dulu. Buya Yahya nanti dibilang kurang jauh ngajinya, kurang kental ngopinya. Karena apa? Mengkritisi pondok pesantren tertua di Indonesia. Begitu. Tapi ya sudahlah. Tinggal kita ini untuk mengingatkan netizen, memberikan pesan kepada mereka untuk tidak menempatkan atau memasukkan anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren yang berbau seperti itu. Mungkin itu saja dulu di video ini. Kita akan bahas yang lebih komplit nanti di video berikutnya.